Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha kasih sayang terhadap hambanya, yang selalu cemburu di saat melihat hambanya melakukan kemaksiatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita semua dari ibu bapak kita sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab dalam satu hadis, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari satu peperangan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para tawanan yang ditawan oleh tentara muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang mencari bayinya, yang mencari anak kecilnya. Kemudian begitu dia menjumpai anaknya, ibu ini menangis dan mencium, bahkan subhanallah sampai air matanya membasahi badan anaknya saking kasih sayangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Alat atarawna hadhil mar'ah," kata Rasulullah, "apakah kalian melihat perempuan ini? Ya, bagaimana dia mencintai anaknya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apa mungkin perempuan ini kalau kita suruh dia untuk melemparkan anaknya ke api, apakah dia lemparkan?" kata Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah." Jadi dia sudah sekian lama berpisah dengan anaknya, kemudian dia sudah menangisi anaknya, tidak akan mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadih." Allah itu lebih kasih sayang dengan hambanya, terhadap hambanya dari ibu ini kasih sayang terhadap anaknya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya kepada kita, memberikan pahala dari amal soleh yang berlipat ganda. Subhanallah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu amal saleh, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping melipat gandakan pahala amal saleh, Allah juga memberikan kita masa di antara di mana masa ini Allah melebihkan pahala hambanya. Allah melebihkan pahala amal saleh. Begitu juga Allah melebihkan dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dan di antara masa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang dibacakan ayat dalam surah At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi masa yang 12 bulan dalam satu tahun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ada 4 bulan
yang disebut Syahrul Hurum, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan nilai amal saleh dalam bulan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan, selain daripada bulan Ramadan, adalah bulan yang disebut dengan Al-Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariḍah, kata Rasulullah, dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail, yaitu salat tahajud. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian kita semua sudah mengetahui bagaimana yang mana yang Syahrul Hurum, yang disebut dengan Arba'atul Hurum, ya, yaitu bulan Rajab, ya, kemudian 3 bulan selepas Syawal, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Di bulan Zulhijjah di sini terdapat satu hari yang mana merupakan tidak ada hari yang terbaik. Ya, tidak ada hari yang terbaik, yaitu Yaumu Arafah. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan kepada kita untuk berpuasa pada Yaumu Arafah. Kemudian hari sebelum bulan yang sebelum Sya'ban, yaitu bulan Rajab, di mana juga di sini termasuk dari bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lainnya. Kemudian ada yang tidak masuk dari bulan yang 4. Ya, jadi tidak masuk dari bulan yang hurum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah dan ini mempunyai fadilah tersendiri. Ya, yaitu yang disebut dengan bulan Sya'ban, yang mana mungkin 2-3 hari lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah di bulan Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Sya'ban." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulan yang mana Rasulullah paling banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban, selain Ramadan. Artinya bulan yang selain Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa yaitu bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Sya'ban. Inilah di antara amal saleh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan yang penuh fadilah ini. Di bulan yang disebut dengan bulan hurum misalnya, walaupun mungkin tidak ada hadis yang menjelaskan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya, itu ada istilahnya puasa-puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah yang disebut dengan puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan, ya. 3 hari dalam 1 bulan, maka ini kita usahakan lakukan di Syahrul Hurum. Kalau kita tidak bisa dalam 1 tahun, maka kita usahakan isi Syahrul Hurum bulan yang 4 ini dengan memperbanyak puasa. Ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan yang disebut dengan Ayyamal Bid, ini lebih afdal, yaitu yang tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kemudian kita isi dengan puasa Senin Kamis, atau isi dengan puasa Ad-Dahr, yaitu puasa yang selang sehari. Jadi subhanallah, karena ibadah puasa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam, lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi,
Ini hadis qudsi. Ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu lahu. Ya. Padahal subhanallah, tidakkah semua ibadah ya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukannya lillahi taala. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Apa maksud dari hadis ini? Jadi sesungguhnya puasa itu buat saya dan saya yang akan membalas, subhanallah. Ya, membalas. Wa ana ajzi bih. Kata para ulama, hadis ini mengandung 3 makna. Dan subhanallah, yang pertama, setiap amalan yang kita lakukan itu mempunyai, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, setiap amal soleh yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 pahala. Kemudian dari 10 pahala ini Allah akan lipat gandakan bahkan menjadi 700, bahkan mungkin menjadi berapa juta sekian. Yang jelas kata para ulama, setiap amal soleh yang kita lakukan itu pahalanya itu akan berujung di jumlah. Pada jumlah, illa siyam, kecuali puasa. Karena apa? Karena puasa itu akan diberikan oleh Allah pahala tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa katanya? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin di kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Pertama, ya, karena puasa itu adalah ibadah yang terkumpul di dalam ibadah puasa itu 3 jenis kesabaran. 3 jenis kesabaran. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Kesabaran kita dalam menjalankan ketaatan puasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa yang fardu. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam kita menjalankan ketaatan. Semua itu rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan, yang kita kurang suka, tapi semua itu kita lakukan karena tunduk kita kepada Allah Subhanahu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. As-sabru 'ala ta'ah, itu ada dalam puasa. Kemudian was-sabru 'alal ma'siyah, kesabaran dalam kemaksiatan. Karena apa? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu akan menyempitkan pintu syaitan. Jadi syaitan itu tidak akan terlalu bebas bergerak dalam diri kita. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaitana yajri majrad dam." Jadi syaitan itu berjalan di dalam badan kita seperti perjalanan darah. Subhanallah. Ya, maka dengan kita menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari syahwat, jadi gerakan syaitan ini akan sangat lemah sehingga akan membawa kita untuk selalu menghindar perbuatan maksiat. Ya. Ini yang pertama makna dari hadis. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Bersabar atas ujian Allah yang berupa lapar dan dahaga, apalagi di musim panas, subhanallah. Di musim sekarang, mulai musim panas, kita akan berpuasa di bulan Sya'ban ini, Masya Allah, akan lebih besar ujiannya. Tapi yakin bahwa pahalanya pun akan lebih besar. Ya. Nah ini yang pertama, sehingga puasa itu diberikan pahala tanpa batas oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi akan diberikan pahala kesabaran itu ya tanpa hisab. Jadi puasa itu akan diberikan balasannya, kata para ulama, tanpa hisab, tanpa batas. Subhanallah. Kemudian yang kedua, makna dari hadis yang tadi, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu adalah puasa itu untuk saya, kata Allah. Ya, jadi diidhafahkan, disandarkan kepada dirinya, fa innahu li. Kenapa kata para ulama? Nanti di akhirat semua manusia datang dengan pahala amal solehnya, ya, dengan pahala amal. Kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Atadruna manil muflis, kata Rasulullah, apakah kalian tahu orang yang rugi dalam berbisnis, yang bangkrut dalam berbisnis? Ya, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yaitu orang yang rugi dalam bisnis, itulah orang yang muflis. Kemudian al-muflisu fi ummati, kata Rasulullah, orang yang rugi di umatku ini, orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan pahala solat, pahala haji, pahala semua amal soleh, pahala zakat, pahala sodakoh, semua dia bawa. Kemudian datang orang yang pernah dia zalimi, datang ini menagih hutang di akhirat. Kemudian semua pahalanya diambil kecuali satu, illa shaum, kecuali pahala puasa. Pahala puasa itu tidak bisa digunakan untuk bayar hutang di akhirat. Bagaimana kalau hutangnya masih, kata para ulama di sini? Bagaimana kalau hutang itu masih, ternyata belum terbayar? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa ridha di hati orang yang terzalimi sehingga dia ridha kepada orang yang menzaliminya. Subhanallah. Illa siyam fa innahu li, kecuali pahala puasa, sehingga hamba ini yang berpuasa dengan ikhlas di dunia, dia akan masuk surga dengan pahala puasanya. Subhanallah. Ini makna hadis fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata para ulama dari hadis ini, adalah puasa merupakan ibadah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak akan pernah ya beribadah kepada sesembahannya itu dengan puasa. Mereka tidak akan melakukan ibadah kepada sesembahannya itu dengan puasa. Ini diantara salah satu makna. Kenapa? Fa innahu li, puasa itu untuk saya. Subhanallah. Karena yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa itu ibadah yang paling boleh disembunyikan dari pandangan manusia. Beda dengan sholat, dengan zakat, pasti ada orang yang tengok. Sodakoh misalnya, paling tidak orang yang kita bagi itu dia tahu kita yang bersodakoh. Tapi puasa, subhanallah, sehingga seorang salaf rahimahullah itu berpuasa 20 tahun, istri di rumah tak tahu. 20 tahun berpuasa sunnah, istrinya tak tahu. Anak-anaknya tak ada yang tahu. 20 tahun. Subhanallah. Ini bagaimana mereka merahasiakan amal solehnya. Ya. Jadi ini makna hadis fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi mudah-mudahan kita mengisi Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu fi sabilillah." Ini belum kita nak bahas pasal Ramadan. "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Barang siapa di antara hamba Allah yang melakukan puasa fi sabilillah. Nah, kalimat fi sabilillah di sini para ulama ada yang mengatakan fi sabilillah bermakna ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan hamba ini, ya, illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu minan nar 70 kharifan, ya, kecuali mereka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka 70 kharifan. Berapa? 70 kharifan ini maknanya adalah 70 tahun, ya. Karena kharif, ya, kharif itu satu masa.
Satu macam musim dingin, musim sejuk, musim panas tuh. Itu jadi satu musim. Makanya dari kharif ke kharif itu 1 tahun. Jadi kalau sab'ina kharifan itu maknanya 70 tahun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan orang ini dari api neraka. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ya, mi'ata am kata Rasulullah. Allah akan jauhkan dia 100 tahun. Jadi dengan jarak 100 tahun. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu bainahu, ya, khandaqan wa bainan nari khandaqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan antara orang ini dan neraka khandaq. Khandaq itu satu lubang galian yang katanya jaraknya itu kata Rasulullah ma bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, ini dengan kita berpuasa 1 hari, dan ini dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib yang ditahqiq oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, subhanallah. Jadi ini pahala amal soleh, apalagi kalau kita lakukan amal-amal soleh ini di Syahrul Hurum yang disebut dengan Syahrul Hurum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu mengisi bulan-bulan ini, bulan yang sebelum Ramadan ini dengan amal saleh, terutama dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beberapa hari lagi akan masuk di bulan Sya'ban, dan tadi kita sudah jelaskan, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Sya'ban yaitu dengan memperbanyak puasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi hampir semua Sya'ban itu Rasulullah berpuasa kecuali illa qalil, kecuali sedikit sekali. Ya, jadi kecuali sedikit sekali Rasulullah tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Jadi ini diantara kata para ulama, ya, untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Subhanallah. Untuk mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan. Kemudian selepas Sya'ban, ya, itu kita nanti akan masuk di 1 bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang mana bulan ini adalah bulan yang paling barokah dari bulan yang 4 tadi, ya. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling barokah dari bulan yang 4 tadi, sehingga para ulama rahimahumullah itu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan, ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadi melipat gandakan pahala amal saleh, pahala istighfar, pahala doa, pahala ibadah-ibadah kita yang lain di bulan hurum, maka di bulan Ramadan ini lebih lagi Allah lipatkan. Lebih lagi. Subhanallah. Sehingga Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sewaktu Nabi SAW berkhutbah. Kemudian Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, tolong kamu ucapkan amin. Ucapkan amin, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Jibril, ab'adallah, ya, man jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya, yaitu orang yang datang bulan Ramadan, yang mendapat adraka Ramadan, kata Jibril, walam yughfar lah. Jadi yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Coba bayangkan, ya. Jadi yang mendoakan siapa? Rasul yang ada di langit, yaitu Jibril, utusan Allah yang di langit, kemudian yang mengaminkan utusan Allah yang ada di dunia. Kira-kira doa ini tak dikabulkan? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan umur kita di Ramadan, kesempatan untuk kita mengisi Ramadan ini dengan amal soleh, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama di sini mengajarkan, sebelum kita masuk ke fiqhus siyam, sebelum kita membahas bagaimana masalah Ramadan, bagaimana kita nak menyambut Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan yang mulia ini. Dari bulan Sya'ban, dari sekarang, dari bulan Rajab bahkan, karena kita nak masuk di bulan Ramadan. Ya, bagaimana para ulama, bagaimana para salihin menyambut bulan Ramadan? Yang pertama kali, ya, untuk kita menyambut bulan yang suci ini adalah dengan i'lanut taubatan nasuha lillah. Ya, dari sekarang kalau kita belum sempat, dari sekarang kita mulai mengiklankan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya baghiyal khairi aqbil," kata Rasulullah. Ya, hai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, segera kalian persiapkan diri. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang-orang yang selalu mau melakukan dosa, stop di bulan Ramadan. Jangan kamu stop dulu. Tahan diri di bulan Ramadan. Ya baghiyasy syarri aqsir, kata Rasulullah. Ya. Maka kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, kembalikan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop diri kita dari perbuatan maksiat. I'lankan, katakan, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Saya kembali kepadamu. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, penuh rahman dan rahimnya memanggil kita semua, memanggil ibu-ibu, bapak-bapak semua, ya ibadi, hai hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku yang sudah banyak melakukan dosa, hai hambaku yang sudah banyak melakukan maksiat kepadaku, hai hambaku yang sudah lalai salat, hai hambaku yang lalai membayar zakatnya, hai hambaku yang lupa hak tetangganya, hai hambaku yang selalu menyakiti tetangganya, hai hambaku yang selalu berdusta, hai hambaku yang selalu ghibah, hai hambaku yang selalu bermaksiat kepadaku. Ya ibadiyalladzina asrafu. Allah memanggil kita semua, alladzina asrafu ala anfusihim, yang selalu melakukan dosa, lupa kepada diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kamu kembali, kata Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni semua dosa, semua jenis dosa, bagaimanapun besarnya dosa, dosa riba, dosa apa saja, dosa zina, semua. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Maka kita mulai, sebelum kita masuk di bulan Ramadan, maka kita iklankan taubat kita kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dan berkata kepada Allah, ya Rabb, inni aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, saya melakukan satu dosa, maka ampuni saya. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, sesungguhnya tidak ada yang Maha mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Rabb. Kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hai para malaikat, lihat hamba saya itu. Dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain saya, maka saya ampuni dosanya. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, alladzi yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, kata Rasulullah, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, kata Rasulullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya, menerima istighfar hambanya yang sudah melakukan dosa di siang hari.
silahkan bertaubat di malam hari. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang sudah sembunyi melakukan dosa atau yang melakukan dosa dengan terang-terangan di malam harinya. Silahkan bertaubat di siang hari. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, ini untuk kita masuk di bulan Ramadan. Mari segera kita memperbaiki diri, memperbaiki niat kita, memperbaiki taubat, memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa Allah. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak membaca Sayyidul Istighfar di bulan Sya'ban. Perbanyak istighfar di bulan Sya'ban. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isi bulan Sya'ban, mari kita isi bulan Sya'ban dengan istighfar di waktu sahur. Subhanallah. Sambil kita sahur untuk berpuasa, kita isi waktu sahur itu dengan istighfar. Karena di antara ciri-ciri hamba yang muttaqin, hamba yang takut kepada Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-cirinya kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur. Ini kita isi Sya'ban. Subhanallah. Walaupun mungkin sekarang subuh agak cepat, jadi kita berusaha bangun cepat, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian yang kedua, ya, untuk menyambut Ramadan kita harus punya niat, punya keinginan dari sekarang, bagaimana saya harus mengisi Ramadan ini dengan amal saleh. Punya azam. Jadi kalau kita tak ada niat dari sekarang untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah, maka Ramadan itu akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan itu akan sama, ya, rumah itu akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Akan penuh dengan acara TV-nya. Jadi tak akan ada beza kecuali kalau kita punya azam. Ya, subhanallah, para ulama rahimahumullah, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk Ramadan. Ya, dari memurajaahkan Al-Qur'annya, ya, dari subhanallah tilawah Qur'annya, kemudian dari ibadah-ibadah yang lain mereka mulai belajar dari sebelum Ramadan. Ya, sehingga begitu masuk bulan Ramadan, subhanallah, ya, Imam Malik rahimahullah, ya, yang selalu menulis hadis, ya, begitu masuk bulan Ramadan dia lepas. Dia tak ada lagi mengarang, tak ada lagi menulis hadis, tak ada lagi menulis ilmu. Mereka mulai mengambil Al-Quran dan tafarrug ila Al-Quran. Mereka luangkan semua waktunya untuk Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, begitu masuk tanggal 1 bulan Ramadan, jadi program-program yang lain di stop. Kemudian memulai dengan Al-Quran. Sehingga beliau di luar Ramadan selalu hatam satu hari itu satu kali. Sehingga dalam satu bulan itu dia hatam Al-Quran Imam Asy-Syafi'i 30 kali dalam satu bulan. Kemudian di Ramadan Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 marrah, 60 kali. Itu di luar solat. Yang di luar solat 60 kali. Macam mana kalau dengan yang dengan solatnya? Subhanallah. Inilah mereka mempersiapkan diri untuk Ramadan. Ya, jadi karena apa? Mereka punya azam, punya keinginan yang kuat untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah. Karena mereka tahu nilai Ramadan. Mereka tahu harganya Ramadan. Ya, Ramadan itu adalah bulan yang sangat berharga. Bulan yang sangat mulia. Bukan saja hari demi hari, bahkan jam dan detik demi detik itu adalah waktu yang sangat bermanfaat. Ya. Di mana amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu dilipat gandakan. Kalau 10 mungkin bisa jadi 1 juta sekian. Fadlullahi wasi'ah. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa
kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tidak membawa rial ataupun dolar ataupun ringgit, tak. Subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, yang menafsir ayat di surah Al-Munafiqun yang ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, jadi berkata, sesungguhnya orang yang punya harta kemudian dia mampu untuk melakukan haji misalnya, dia tidak menggunakan harta itu untuk pergi haji. Kemudian orang yang mampu untuk membayar zakat, dia tidak mau membayar zakat. Yang mampu, tetangganya lapar, dia mampu menolong, kemudian dia tidak tolong. Nanti katanya mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk minta sedekah, untuk minta mengeluarkan hartanya ini di jalan Allah Subhanahu. Minta sedekah, subhanallah. Karena apa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita tidak bisa bayar dengan uang. Kita tidak bisa bayar dengan harta. Tidak bisa kita bisa, subhanallah. Semua akan kita bayar dengan apa? Dengan pahala. Oleh karena itu subhanallah, di dunia saya sering sampaikan, ya, di dunia pahala itu tak ada guna. Tak ada gunanya pahala. Ya, misalnya dalam salat jenazah pahala, kata sabda Rasulullah, man syahidal janazah, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian dia salat falahu qiratan, kata dia akan dibagi pahala 2 qirat, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal qiratan kajabalainil azimain, kata Rasul, seperti 2 gunung yang sangat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala yang 2 gunung di dunia ini tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya sama sekali. Subhanallah. Tak ada. Karena tak boleh buat beri roti canai, tak boleh buat beri pahala di dunia. Tapi subhanallah, begitu bapak-bapak, begitu kita masuk di dalam kubur, begitu kita sakaratul maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini orangnya sakaratul maut. Ya Allah, kalau kamu nak tunda ajal saya sikit saja. Karena dia tak ada lihat pahala. Tak ada lihat pahala amal solehnya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan engkau ya Allah menunda ajal saya dalam 10 menit, 15 menit, jangankan 1 jam, 5 menit, 10 menit, tunda sedikit saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa. Untuk saya nak bersedekah ke tetangga, nak bagi ke semua. Fa as-sad wa akum minas salihin. Dan saya nak jadi hamba-Mu yang soleh sekejap saja. Saya nak sujud, saya nak ruku, saya nak berpuasa sekejap saja. Subhanallah. Ini pentingnya pahala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekarang membuka kepada kita pintu pahala yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pintu maghfirah yang sangat besar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba. Apa makna iman? Di sini para ulama imanan, bahwa dengan dia meyakini bahwa puasa itu, beriman bahwa puasa itu wajib, ya. Puasa Ramadan itu adalah wajib, dan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kata Nabi, akan diampuni semua dosa-dosa yang sudah lewat. Bayangkan, sekarang kita dah umur, ada yang 40, 50, ada yang 55 tahun. Dosa yang selama sekian tahun kita, subhanallah, akan diampuni dengan Ramadan. Kesempatan. Ini masa yang sangat berharga untuk kita. Subhanallah. Ya. Kalau di Carrefour, di City Center, di Lulu ada diskon tuh, subhanallah, ramai sangat orang datang belanja. Karena apa? Karena lagi diskon. Nah, sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan
itu sedang memberikan kita, subhanallah. Bukan lagi Allah bagi pahala itu sangat banyak. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana, bukan sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang bangun di malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih bersama imam dan salam bersama imam, mulai bersama imam, ini kata para ulama, barang siapa yang mulai bersama imam dan ikut salam bersama imam, faqad kutiba lahu qiyam Ramadan, maka sudah ditulis dia itu adalah qiyam Ramadan. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini semua sahih. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya. Semua dosa. Dosa besar, dosa kecil semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah kita di bulan Ramadan. Ini hadiah kita di bulan Ramadan. Tapi bagaimana ya hadiah ini kita dapatkan? Tentunya tidak hanya sekedar dengan menahan lapar dan dahaga, tidak. Ya, karena dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaim." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya. Rugi sangat. Maka sehingga puasa ini ya mendapatkan kesempurnaan, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di sini banyak hal yang perlu kita jaga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang pertama tadi, hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian lanjutan hadisnya, man kana fa idza kana yaumu shaumi ahadikum was-siyamu junnah, kata Rasulullah, dan puasa itu adalah perisai, junnah, yang akan menjaga kalian dari api neraka, yang akan menghalangi kalian dari api neraka, kata Rasulullah. Was-shaumu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata Nabi, maka kalau kalian tengah berpuasa, ini yang perlu kita jaga, fala yarfus, maka jangan kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya. Fala yarfus. Jadi jangan mengeluarkan di saat kita berpuasa, agar puasa ini lebih mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yarfus. Jaga mulut. Jangan dusta. Jangan mengeluarkan kalimat ghibah. Ya, membicarakan kejelekan kawan kita. Haram. Wala namimah, jangan namimah. Karena ini semua adalah dosa-dosa besar yang dianggap ringan oleh kita semua. Bayangkan. Jadi di luar Ramadan saja ini haram. Ya. Bahkan itu dianggap dosa besar. Ya, namimah. Karena subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah sewaktu dia mengucapkan sedikit ini kepada Hafsah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, itu kalimat yang keluar dari mulut kamu itu kalau dicampur dengan air laut, niscaya akan mewarnai air laut itu." Subhanallah, ini ghibah. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh?" Apakah kalian senang makan bangkai kawan? Jadi macam orang makan bangkai, orang yang membicarakan kejelekan kawan itu orang macam makan bangkai, subhanallah. Ini di luar Ramadan. Bagaimana kalau di dalam Ramadan? Jelas dosanya akan lebih besar.
Makanya fala yarfus. Ya. Jadi jangan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaskhab. Dan jangan teriak di saat kita berpuasa. Jangan marah, jangan subhanallah. Ya, terkadang subhanallah, ya. Jadi di bulan Ramadan itu dengan alasan puasa kita cepat marah. Marah ke anak, marah ke istri. Kamu jangan macam ni, kita ni lagi puasa, nanti saya cepat marah. Terbalik, semestinya di saat puasa ini kita boleh menahan diri. Fala wala yashab. Fa idza sabahu ahad, kata Nabi. Jadi kalau dia dicaci oleh seseorang, au qatalahu, bahkan atau dibunuh, falyaqul inni shaim. Dia jangan membalas, tapi katakan bahwa saya ini tengah berpuasa. Falyaqul inni shaim. Subhanallah. Ya, ini diantara akhlak bagaimana kita berpuasa. Karena subhanallah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi puasa itu sebenarnya tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan saja untuk memperbaiki hati, tapi untuk memperbaiki akhlak kita. Itu puasa. Ya. Makanya kalau di bulan Ramadan kita tidak berakhlak, apalagi keluar Ramadan. Apalagi di luar Ramadan. Maka dari sebelum Ramadan ini kita mesti berusaha memperbaiki diri sehingga begitu masuk di bulan Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, menjadi orang yang lebih baik. Kemudian agar pahala puasa ini lebih terjaga, lebih besar lagi, maka kita berusaha menjaga sunnah-sunnah dalam Ramadan. Ya, di antara terutama sekarang nih, karena waktu subuh tuh agak cepat, jadi mungkin nanti kita akan melalaikan beberapa sunnah. Ya, maka kita jaga sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam puasa. Ya, terutama sunnah sahur. Ini sunnah sahur. Subhanallah. Terkadang ramai kawan, saudara-saudara kita, karena sekarang subuh cepat, saya sahur lepas isya atau lepas sholat tarawih sahur. Biar nanti bangun sholat subuh terus sholat subuh. Ini salah. Ya, jadi salah. Kenapa? Karena subhanallah miskin, tertinggal sunnah sahur. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di sahur itu barokah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tak nak makan nasi atau makan yang ini, bijur'ati ma, walau bijur'ati ma, kata Nabi, walaupun dengan satu gelas air. Subhanallah. Tasahharu, agar kita mendapatkan barokah sahur. Kemudian subhanallah, ya, tadi istighfar waktu sahur. Sehingga para ulama, kalau kalian tak sempat nak berdoa waktu sahur, paling tidak doa makan. Jadi kalau kalian tak sempat mengangkat tangan, berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, minimal kalian dapat doa makan. Ini subhanallah. Kenapa? Karena saking mulianya waktu sahur. Bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan pun waktu sahur ini Allah muliakan. Ya, bahkan subhanallah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dalam hadis qudsi, "Man min mustaghfirin faaghfirullah," kata Allah dalam hadis, firman Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang memohon ampun kepadaku di saat itu, saya akan ampuni. Wa man, ya, dan barang siapa yang berdoa, meminta kepadaku satu permintaan, fa'ataitu, saya akan bagi. Itu waktu sahur. Ya, subhanallah, setengah jam sebelum subuh kita tahan ngantuk. Subhanallah, untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, untuk mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW, dan untuk mendapatkan pahala bagaimana istighfar di waktu sahur. Semoga dengan istighfar waktu sahur ini Allah mengampuni semua dosa kita. Subhanallah. Ya. Dan jangan pernah kita menganggap ini amal soleh sekecil apapun, ya, jangan kita meremehkan, jangan kita itu kecil tuh, saya nak khatam Al-Quran 30 juz satu kali duduk. Itu baru Pak, itu baru amal soleh besar tuh, subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata apa? Andaikan aku tahu bahwasanya Allah menerima dari amal solehku itu satu sujud, lakafa. Ini sudah cukup. Kalau saya tahu Allah menerima dari amal soleh saya semua satu sujud saja, lakafa, itu sudah cukup. Cukup untuk menjadi hujjah, untuk menjadi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian sunnah berikutnya adalah ta'jilul fitr. Ya. Jadi mungkin kalau fardu saum kita sudah tahu semua, jadi kita lompat ke sunnah-sunnahnya. Ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka. Ini sunnah. Kemudian subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaftiru ala ar-rutabat qabla an yusalli al-maghrib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan menggunakan rutab sebelum dia salat maghrib, dan yang paling afdal untuk kita berbuka adalah rutab. Sebagaimana sabda Rasulullah, kalau tidak ada rutab, babit tamr, kata Rasulullah. Kalau tidak ada tamr, tidak ada korma, maka dengan apa? Dengan air. Ini untuk kita membuka puasa. Kemudian subhanallah, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, ibu-ibu, itu ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, farhatun inda fitrih. Yang pertama kebahagiaannya itu adalah di saat dia berbuka. Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan kenapa mereka harus, apa yang menyebabkan mereka berbahagia di saat berbuka? Apakah karena hidangan ataukah karena, subhanallah, di sini beliau berkata, yang pertama adalah karena seseorang itu mampu menyelesaikan puasanya, menyempurnakan puasanya. Karena kita tidak akan boleh menyelesaikan puasa tanpa haul dan quwwah dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa banyak orang yang sehat atau betapa banyak orang yang tak boleh berpuasa. Dan alhamdulillah kita boleh menyelesaikan puasa. Makanya ini kita senang, berbahagia. Dan ini seharusnya hati seorang mukmin di saat dia lepas dari ibadah, dia merasa bersyukur kepada Allah, dia sudah menyelesaikan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menyebabkan kita bahagia di saat berbuka. Tapi terkadang kita hanya berbahagia itu karena dah lihat hidangannya, bukan karena menyelesaikan ibadah. Ini yang harus kita renungkan. Saya mesti berbahagia karena hari ini saya boleh menyelesaikan puasa saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berbahagia karena Allah sudah menghalalkan semua yang haram tadi. Ya, makan, minum dan yang lainnya yang diharamkan di siang hari, begitu maghrib, subhanallah, kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini. Kemudian ya, kebahagiaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu akan bahagia dengan puasanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua yang berpuasa, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam surah Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Subhanallah. Hai hambaku, makan dan minumlah kalian. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam. Sebagai balasan, dulu kamu sudah lapar, sudah dahaga dulu menahan puasa di Doha, musim panas, Masya Allah. Jadi sekarang kalian makan dan minum, nikmati apa yang Allah berikan, apa yang diberikan di dalam surga. Subhanallah. Jadi kita bahagia dengan puasanya. Jadi ini. Kemudian sunnah berikutnya adalah ad-du'a indal iftar. Berdoa saat berbuka. Ini terkadang subhanallah kita lalai. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa Ramadan itu syahrul doa. Ramadan itu adalah bulan doa.
bulan Al-Quran, bulan doa, bulan ibadah. Ya, subhanallah. Bukan bulan gula-gula, bukan bulan bubur kacang hijau, bukan. Sehingga hari-hari mesti kacang hijau, bukan. Tapi dia adalah syahrul doa, syahrul Quran. Ya, kita isi dengan Al-Quran. Subhanallah. Tengok ayat puasa dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini awal ayatnya yang menjelaskan tentang puasa sampai ayat yang terakhir, ya. Itu di tengah-tengah ayat puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Subhanallah. Ini ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi kalau hamba saya memohon, berdoa kepadaku, fa inni qarib, Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini kata para ulama, kata ahlu tafsir, kenapa Allah meletak ayat tentang doa di tengah ayat-ayat Ramadan? Di sini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah syahrul doa, bulan untuk kita memohon kepada Allah, kesempatan yang sangat besar untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, mohon keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah. Mohon doakan kedua orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan anak-anak kita, doakan istri dan suami kita. Subhanallah. Doakan saudara-saudara kita yang sekarang terzalimi di Suriah, doakan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina, doakan semua. Kesempatan kita karena syahrul Ramadan adalah syahrul doa, dan di antara masa dikabulkan doa adalah doa saat berbuka puasa. Walaupun semua masa di bulan Ramadan itu mustajab doa, tapi yang paling mustajab lagi adalah di saat berbuka puasa. Subhanallah. Terkadang kat sini kita lalai, kita sibuk. Terkadang subhanallah, karena untuk nak biar tak terasa terlalu lapar, jadi kita keliling, ambil kereta keliling, biar nanti sampai rumah terus maghrib. Jadi subhanallah, maka kalau kita tak sempat berdoa dengan doa, paling minimal kita baca zikir pagi petang. Subhanallah. Sebelum berbuka, subhanallah, ajak anak-anak, ya, kita berdoa di depan makanan itu, kita berdoa kepada Allah 2-3 menit, kita berdoa kepada Allah. Ajarkan mereka untuk kita sama-sama berdoa sebelum berbuka, karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhun. Ada 3 yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini. Kemudian yang ketiga adalah wal imamul adil, pemimpin yang adil, suami yang adil, pemimpin negara yang adil. Ya. Karena suami pemimpin di rumahnya. Jadi kalau dia adil, insyaallah doa dia dikabulkan oleh Allah. Jadi kemudian doaul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ya, ini 3 yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita usahakan saat iftar, ya, kita memperbanyak doa. Kemudian di antara sunnah Ramadan, ya, adalah al-iktsaru minas shadaqah. Kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih pemurah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih cepat tangannya membagi dari angin, kata Rasul. Jadi lebih cepat tangannya ini membagi daripada angin. Karihil mursalah. Subhanallah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, memberi orang
makanan untuk berbuka puasa, karena barang siapa membagi orang untuk berbuka puasa itu seperti pahala, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Kemudian al-ijtihad fi salatil lail. Ya, kita berusaha untuk bangun malam, untuk sholat. Selain sholat tarawih di masjid, kita berusaha untuk mengisi malam Ramadan. Kurangi tidur di malam hari. Ya, jadi kita isi dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajudnya, dengan tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau boleh kita buat umrah di bulan Ramadan, karena ini adalah diantara salah satu amal yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Jadi insyaallah dengan kita menjaga sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, di antara sunnah Ramadan adalah i'tikaf di 10 hari terakhir. Ini kita usahakan. Kalau kita tak boleh siangnya, usahakan malamnya. Ya, malam kita i'tikaf, walaupun tak boleh siangnya karena mungkin siangnya kerja. Jadi mudah-mudahan ini saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nas'alullah yanfa'ana bima qulna wa sami'na. أقول قولي هذا واستغفروه لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.